Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam, Smart Listener. Apa kabar Anda? Semoga puasanya hari ini bisa lancar ya. Dan seperti biasa berharap keberkahan buat kita semua, dilancarkan urusannya, dan tentunya sehat walafiat. Nah, itu yang paling penting. Dan malam hari ini, dalam program Smart Enterprise, kita akan coba bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana handling service failure. Kali ini saya tidak hanya berdua dengan Ibu Patricia Susanto, tetapi ada tamu ngobrol kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu tuan rumah acara ini ada Bu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Selamat malam Bu Patricia. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners. Semoga semua puasanya masih lancar ya. Amin, amin. Terima Ingat kasih Bu dikit Patricia. lagi. Baik, baik. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, tidak hanya berdua dengan Bu Patricia, kita juga kehadiran tamu ngobrol kita. Beliau ini adalah Head of Corporate Legal and Compliance dari Toyota Astra Motor. Ada Bapak Johannes Chandra April atau yang akrab disapa Pak April. Selamat malam Pak April. Selamat malam Pak, salam bertemu dengan Pak Daryl. Oke. Salam bertemu juga dengan Bu Patricia. Selamat Baik, malam. baik. Selamat ulang tahun ya Pak, bulan Oh April. iya, terima kasih. Baik, baik. Seperti biasa kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi dan menyaksikan kami, silakan Anda boleh buka kanal YouTube Smart FM. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena video-video yang kami tayangkan ini nantinya otomatis akan ada di beranda Anda ketika Anda subscribe video-video program Smart FM. Baik, Bu Patricia, hari ini kita angkat tentang handling service failure. Nanti kita akan coba bahas lebih detail tentang studi kasusnya, karena saya yakin dari pihaknya Pak April ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan handling service. Nah, mungkin pertama Bu Patricia, apa yang menarik sehingga tema ini begitu penting kita bahas malam hari ini? Nah, karena kita kan selalu membahas tentang kepercayaan gitu ya, bahwa bagaimana sih perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan daripada pelanggannya secara terus-menerus. Ya. Nah, salah satunya yang kita nggak bisa pungkiri adalah pasti adalah failure pada sistem, produk, maupun services kita. Nah, di sini kan bagaimana nih perusahaan menghadapi hal tersebut. Kita beberapa waktu yang lalu diskusi tentang kalau FMCG paling mudah mengambil keputusannya adalah stock recall. Tetapi mudah mengambilnya, tetapi sangat mahal sebenarnya untuk perusahaan tersebut. Nah, itu kalau kita lihat dari FMCG, kita lihat dari farmasi, mereka mau tidak mau harus mengambil produknya kembali. Nah, bagaimana nih kalau kebetulan kita punya Pak Johannes April hari ini, kita bagaimana nih kalau yang produknya lebih susah lagi, lebih complicated lagi, gitu kan? Seperti mobil itu kan komponennya banyak banget, apalagi kalau dia sudah on the road. Salahnya siapa gitu kan? Nah, ini kan banyak kan komponennya. Mungkin saya nyetir, Mas Daryl yang nyetir beda gitu kan. Kalau Mas Daryl bisa tahan 20 tahun, saya mungkin setahun udah kan. Nah, ini kan banyak komponennya, bagaimana caranya. Dan ini bagaimana kita building trust juga atas brand kita dengan kalau ada, semoga tidak ada di Smart Listeners, tapi kalau ada pingin belajar nih dari Pak April juga ya Mas ya. Kenapa kita mengundang Pak April di sini, ingin belajar bagaimana sih seharusnya perusahaan react kalau kita ada service failure atau product failure. Mungkin bukan hanya reacting ya, tapi juga preventionnya seperti apa. Mungkin sebagai pengantar begitu dulu ya Mas Daryl ya. Oke, baik, luar biasa Banyak ya. dari Pak April. Nah, tadi itu perspektif dari Bu Patricia, Pak April. Tetapi selaku apa ya, pelaku bisnis di bidangnya lah ya, kita kan juga perlu tahu ada perspektif yang mungkin berbeda gitu loh ketika memaintain customer-nya yang mereka loyal, atau bahkan mungkin juga dari loyal itu ketika mendapatkan service yang satisfied banget kan mereka bisa word of mouth marketing kemana-mana sehingga gap customer-nya tuh potensinya bisa lebih besar gitu loh Pak April. Nah, gimana Pak April, pandangan Bapak deh tentang service failure ini seperti apa sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Daryl. Service failure atau product failure itu menurut saya sangat mungkin terjadi karena ada proses yang tidak berjalan seperti yang diinginkan. Nomor satu itu. Bisa juga karena ada bukan kesalahannya, tetapi lebih karena ada cara
cara penggunaan atau ada karena informasi yang tidak lengkap sehingga orang itu over expected atau apa namanya dia salah persepsi, salah mengerti, salah operating gitu Pak. Jadi buat saya pengalaman saya selama ini ya banyak hal yang kadang-kadang bukan kadang-kadang yang sering dilakukan itu karena tidak memberikan informasi yang lengkap Oke. atau juga karena ada orang yang over expecting gitu terhadap sesuatu jasa, terhadap suatu produk. Menurut saya sih seperti itu. Kalau yang sebab-sebab yang lain sih, kalau karena kegagalan proses itu menurut saya kok nggak terlalu banyak ya Pak. Karena ada sih, hanya kan kalau Bu Patricia juga tahu bahwa kan kita ada yang namanya standar ISO, ada standar SOP pekerjaan. Rasanya sih fungsi check and balance, check and recheck di suatu perusahaan itu bisa meminimalkan terjadinya seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Pak April, mohon izin Pak, tadi Bapak sempat mengatakan adanya service failure atau product failure. Ini di antara kedua ini mana yang rentan kira-kira terjadi di bidang bisnis sebesar Toyota Astra Motor ini? Buat kami kalau produk, karena kami kebetulan bergerak di bidang distribusi ya Pak ya. Buat kami lebih ke service failure Pak, lebih besar ya. Tapi kalau dari manufacturing mungkin di produk. Tapi karena kita menjual sesuatu yang dari produsen gitu ya, ya kita hanya terima hasilnya saja kan. Oh ternyata ini ada failure. Tapi berdasarkan pengalaman kami sih seringkali faktor service failure yang lebih besar buat kami Pak, karena kami bergerak di bidang jasa kan ya. Iya. Gitu, Pak. Oke, Bu Patricia, kalau tadi Bu mengatakan FMCG kan kalau service failure kan bisa coba stoknya ditarik, return stock atau bagaimana. Nah, kalau sebaiknya dengan service failure ini apa yang mesti dilakukan Bu Patricia? Sebelum nanti kita bahas di kasusnya sama Pak April di sesi kedua ya. Nah, ini nih yang service failure ini yang lebih sulit ya dibandingkan dengan produk ya. Kalau produk kan kita bisa recall, kita bisa replace. Kalau service kan berarti kan kita bermain dengan waktu ya, bermain dengan waktu dan juga expectation daripada pelanggan. Benar tadi yang dikatakan kita bisa prevention dengan ISO dan lain sebagainya. Tetapi kalau services itu biasanya kita juga akhirnya akan memberikan services tambahan atau apa namanya gimmicks atau bonuses tambahan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk recover. Tetapi sebenarnya di masa sekarang di mana sosial media ini sudah marak sekali dan cepat gitu ya. Kalau tidak instan itu sepertinya akan apa ya akan berkurang dampaknya. Jadi begitu ada sesuatu kita harus reply-nya harus instan. Kemudian kita juga harus bisa mempunyai standar reply yang umum di mana kita bisa memberikan benefits tambahan, additional services, additional values seperti itu Mas Daryl. Jadi contoh saja di beberapa perusahaan mereka punya tuh bukan satu department ya, mungkin ada di bagian social media department itu kerjanya hanya memonitor Google review. Begitu ada yang kasih 1, 2 langsung mereka cepat-cepat. Jadi tugasnya hanya memonitor Google review, tidak boleh kurang dari 4 gitu kan jadinya gitu. Jadi pekerjaannya kayaknya ngapain cuma mantengin Google aja, tapi itu penting. Karena begitu ada yang kasih 1, dropnya susah dan naiknya lagi itu akan sulit. Nah, kalau mereka terlambat nih kejar-kejaran dengan waktu. Kalau begitu terlambat reply-nya ya sudah, apapun yang kita berikan, additional value yang kita berikan tidak akan terrecord dan tidak akan terkomunikasikan dengan baik juga. Jadinya itu menjadi pekerjaan tambahan untuk building lagi tadi itu building trust-nya akan terus menerus. Jadi itu memang lebih sulit di services ya Pak April ya dibandingkan produk gitu ya. Mungkin Pak April bisa tambahkan tadi Pak, silakan. Iya, betul. Memang buat services itu yang paling utama adalah kecepatan kita memberikan recovery. Nah, ketika kita memberikan recovery itu memang seperti yang Bu Patricia bilang tadi, kalau kita terlambat, yang tadinya apa namanya keluhan bisa menjadi hard complaint atau keluhan berat gitu. Nah, kalau keluhan berat ini juga lambat ditangani, itu akan menjadi berujung mungkin malah jadi sengketa hukum. Nah, ini yang kita coba untuk mempercepat bagaimana kita memberikan
respon terhadap semua keluhan, semua ungkapan ketidakpuasan, mungkin bukan komplain itu ya, ketidakpuasan menjadi komplain, komplain menjadi mungkin gugatan seperti itu. Nanti yang kita coba untuk padamkan sejak awal. Memang semakin lama mungkin keinginan orang, tuntutan orang jadi bertambah. Nah, ini yang seperti Bu Patricia bilang tadi kan, akhirnya harus kita ngasih, bukan harus ya, ada gimmick tambahan, ada apalagi bukan sekedar replace lagi, yang tadinya replace yang tadinya cuma 1, kita harus replace jadi 2, yang tadinya cuma 1 tahun menjadi 2 tahun untuk jaminan segala macam. Itu yang perlu kita selesaikan di awal gitu, supaya lebih cepat gitu. Baik. Pak April, ini kayaknya tertarik banget ya untuk bahas masalah ini karena mungkin kendalanya juga begitu banyak ya Pak April. Tapi nanti kita bahas lebih detail ya di sesi yang berikutnya. Sebenarnya kita break dulu. Nah, buat Anda yang mau berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Dan tamu ngobrol kita hari ini ada Bapak Johannes April atau yang akrab disapa Pak April ya, dari Toyota Astra Motor. Kita bicara tentang handling service failure. Bu Patricia, saya izin ke Pak April dulu ya. Pak April, kalau kita bicara masalah over expecting, banyak kan memang begitu nama besar Toyota Astra itu dipercaya, mereka menjanjikan banyak sekali kepuasan, bahkan ya dari visi misi perusahaan pun udah nggak asing lagi gitu loh, sehingga timbullah over expecting itu. Nah, ini kita coba bahas secara lebih nyata di dunia, di lapangan ya. Ketika over expecting itu ada dan udah menjadi sebuah kepercayaan dari konsumen, tiba-tiba adalah permasalahan yang berhubungan dengan servis. Berapa lama idealnya atau step by step seperti apa sih Pak April yang bisa disampaikan sehingga ini bentuk transparansinya itu jelas gitu loh. Oh, kalau ada service failure kita akan lakukan ini, dan ini hingga tingkat kepuasan pelanggan yang tadinya over expecting itu paling tidak bisa terwakili. Nah, prosesnya atau prosedurnya seperti apa Pak April? Ya, terima kasih. Kalau yang biasa kami lakukan, setelah orang itu bertransaksi dengan kami melakukan yang namanya feedback, umpan balik. Kita minta mereka memberikan penilaian atas apa yang kami lakukan.
Nah, ketika ada nilai yang tadi Bu Patrice bilang harusnya bisa 5 ya, kalau kita topnya mungkin 5 atau 10, dia memberikan 8 atau 7, buat kita ada sesuatu nih, kenapa dia nggak puas gitu kan. Nah, ketidakpuasan ini yang kita gali dan kita meminta yang bersangkutan untuk memberikan saran, masukan supaya kami bisa memperbaiki atau apa yang menjadi ketidakpuasan dia bisa kita selesaikan. Nah, itu begitu dia selesai melakukan transaksi dengan kami. Nah, ketika dia sudah agak jauh misalnya, sudah selesai kegiatannya, kemudian dia ada ketidakpuasan dan dia menyampaikan kepada kami dan tim kami, itu kami mencoba untuk mencari tahu ketidakpuasan itu kita lokalisir, Pak. Apa yang menjadi ketidakpuasan dia? Karena kalau kita tidak bisa melokalisir atau kita tidak dapat dengan cepat melokalisir apa yang menjadi ketidakpuasan dia, itu nanti kita bisa salah mengambil treatment, salah memberikan perlakuan, memberikan kepuasan kepada dia karena dia misalnya tidak puas tentang A, kita memberikan tentang B, ya nggak pas gitu kan. Nah, itu kita usahakan selesai maksimal dalam 7 sampai 14 hari. Kita berusaha seperti itu, Pak, sesegera mungkin lah. Dan itu kalau kita ketidakpuasan itu tidak bisa kita lokalisir, kita bisa kita kita tentukan nih ketidakpuasannya apa, ditentukan apa dulu, itu bisa berkembang menjadi komplain, Pak. Nah, komplain ini keluhan. Nah, keluhan ini bisa bertambah lagi nih. Apa yang tadinya tidak puas cuma satu hal, keluhannya menjadi nambah lagi. Ini pun juga kalau tidak kita kita lokalisir atau kita tentukan apa yang menjadi keluhan dia, berubah lagi menjadi ya bisa sengketa hukum, bisa macam-macam. Nah, sehingga kita di setiap step ini, Pak, setiap langkah, setiap tahapan ini kita meminta tim kita itu membuat laporan, kemudian berkoordinasi dengan bagian terkait. Jadi bahkan sejak awal pun kalau kami dari legal itu mencoba ikut memantau apa yang menjadi keluhan, ketidakpuasan, kemudian apa menjadi keluhan, sehingga kami juga menugaskan kepada bagian corporate communication kami gitu untuk memantau berita-berita entah itu di medsos, di koran, segala macam, supaya bisa kita pelajari, bisa kita tarik benang merah apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi ketidakpuasan, apa yang menjadi komplain dari pelanggan kami gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak April. Bu Patricia mau menambahkan atau ingin interaksi, silakan. Saya rasa sudah sesuai ya dengan Pak April ya, tadi itu benar banget ya, artinya cuma 1-2 jadi bisa 10 gitu ya Pak April ya. Itu kan jadi bebannya jadi banyak gitu. Iya, betul. Itu yang mungkin yang prevention-nya nih mungkin ya Pak April ya. Apa yang harus dilakukan nih Pak untuk teman-teman smart listeners mungkin yang skalanya tidak sebesar TAM gitu ya Pak ya pastinya. Nah, ini apa nih Pak yang kita bisa lakukan? Yang nomor 1 harus kita lakukan adalah kita belajar mendengar. Belajar, karena menurut saya ini kadang-kadang kita emosinya dulu yang muncul, jadi kita tidak bisa menangkap dengan jernih apa yang menjadi ketidakpuasan dia atau ketidakpuasan dari si pelanggan. Nah, setelah kita kita mendengar, kemudian kita memilah mana yang menjadi persoalan, mana yang tambahan, kan gitu kan. Setelah kita bisa memilah, kemudian kita menawarkan solusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ketidakpuasan dia atau mengganti ketidakpuasan dia. 3 hal itu yang selalu kita kita minta teman-teman kita untuk memperkuat 3 hal tersebut: mendengar, memilah, memilih, kemudian memberikan alternatif solution, alternatif solusi penyelesaian atas keluhan dia atau ketidakpuasan dia. Itu yang kita belajar. Yang kan kadang-kadang kita karena terlalu
ingin cepat selesai gitu ya pembicaraan, nggak sabar gitu kan. Jadi dia baru ngomong itu dipotong, baru ngomong dikit dipotong. Oh jadi gini ya Pak, oh jadi gitu ya Pak, oh itu Pak. Nah, itu kan apa ya kadang-kadang membuat alur yang tadi diutarakan oleh si orang yang ketidakpuas itu menjadi tambah dongkol kali bahasanya. Ya, Kalau makin gitu kesel ya. kan makin kesel gitu kan. Jadi yang tadinya cuman ketidakpuasan ini kok lambat ya, ya dijanjiin 1 jam kok jadi 2 jam gitu kan. Yang itu kurang empati gitu kan, kurang empati kan. Kan kadang-kadang kita juga gitu aja komplain gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang tidak usah atau tidak perlu disampaikan itu diucapkan, nadanya tinggi, akhirnya seperti menyiram bensin gitu ke api gitu kan, jadi tambah kebakar kan gitu. Dari yang kita siapkan sama yang dari legal ya, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk simulasi hard complaint. Ya, orang kita asumsikan dia sedang komplain keras gitu kan, ditangani sambil belajar untuk memilah dan memilih apa yang menjadi persoalan dia. Nah, mereka juga kita bekali dengan peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa sih yang menjadi hak konsumen? Apa yang menjadi haknya si pelaku usaha atau pengusaha? Karena ini kadang-kadang kita lupa apa sih yang menjadi haknya konsumen. Itu kan apa yang menjadi haknya perusahaan, apa yang menjadi kewajiban konsumen, apa yang menjadi kewajiban si pengusaha. Dan ini kan berlaku untuk semua pelaku usaha, nggak mesti perusahaan besar, perusahaan kecil pun juga kurang lebih akan sama kan gitu kan. Karena itu sesuatu yang harus dan wajib kita ikuti. Begitu Pak. Oke, wow, ini step by step-nya cukup banyak juga ya Pak April ya dan juga Bu Patricia ya. Jadi sebisa mungkin untuk hanya mengatasi service failure saja, apalagi berhubungan dengan produk itu nggak segampang itu. Nah, takut-takutnya mereka udah keburu keluar-keluar di sosial media, wah kacau nih kayak gini nih. Ya, saya pikir sih bukan steppingnya Pak. Mungkin kita bisa mempercepat prosesnya kan gitu, tidak meninggalkan apa orang bilang itu revolving apa ya, memutar rodanya lebih cepat gitu, tapi tidak lompat kan urutannya apa namanya harus kita ikutin kan Pak, seperti yang tadi saya bilang, kita mendengar dulu, setelah kita mendengarkan kemudian kita memilah, kemudian kita menawarkan. Kalau kita tiba-tiba lompat ke menawarkan, lah kan ya nggak sesuai Pak. Atau kita melupakan tentang menawarkan solusi. Kita hanya mendengar, kemudian memilah dan memilih apa yang menjadi ketidakpuasan, tapi kita lupa menawarkan alternatif solusi. Ya orang gondok lagi, jengkel lagi, gitu kan. Nah, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Tahan sebentar Pak April, kita break dulu. Bu Patricia nanti komentar sedikit ya Bu Patricia ya tentang hal yang disampaikan oleh Pak April. Oke, kita break sebentar. Anda kami undang untuk berinteraksi, silakan. Bisa di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM di kolom chat yang sudah kami siapkan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Kami break sesaat kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Bu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group, dan ada Pak Yohanes April atau Pak April ya, mewakili Toyota Astra Motor. Handling service failure, itu bahasan kita hari ini. Nah, bagi Anda yang mungkin punya pengalaman, entah Anda sebagai seorang pelaku usaha kah, atau Anda memposisikan diri sebagai seorang konsumen yang coba untuk melakukan, ya apakah itu komplain atau merasa sedikit tidak puas, tapi tiba-tiba ada niat baik untuk datang ke sebuah outlet misalnya untuk menawarkan solusi seperti apa. Pak April menjelaskan 3 hal poin penting yang menjadi perhatian atau ini paling tidak bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha. Yang pertama harus bisa mendengar dulu ya Pak April ya. Ya, Setelah itu perlu untuk memilah dan juga memilih dan langsung berikan alternatif solusi. Nah, dari sini saya ingin bertanya ke Bu Patricia secara holistik atau overall Bu Patricia, apakah memang pemahaman ini perlu diadopsi sama perusahaan-perusahaan UMKM misalnya atau pelaku UMKM yang sorry itu saya katakan tidak sebesar TAM misalnya. Kalau TAM kan pasti sudah ada pos-posnya masing-masing untuk bisa menghandle itu. Nah, kalau teman-teman UMKM ini bagaimana? Mungkin Kak mengadopsi yang disampaikan oleh Pak April? Harusnya sih bisa, dan itu sebenarnya kita aimingnya ke situ ya. Kalau harus menjadi seperti TAM baru bisa melakukannya tadi dikatakan Pak April, kayaknya nanti semuanya kecewa nih pelanggan Indonesia gitu kan. Karena yang perusahaan sebesar TAM cuma sedikit gitu. Nah, ya kalau kita mau jadi UMKM, kalau kita pelaku bisnis biasa, kita mungkin tidak terlalu besar, ambil aja lah kita restoran dan lain sebagainya, kan tetap saja ya. Pasti banyak ada yang komplain, ada yang nggak senang, kemudian kita juga harus memilih dan memilah, dan kemudian kita baru pinpoint seperti yang dikatakan Pak April. Nah, yang penting juga adalah preventionnya ini diberitahukan kepada semua customer service-nya atau first point of contact dengan customer. Jadinya jangan hanya diketahui oleh orang yang di back office. Karena kan yang biasanya merumuskan ini adalah orang-orang yang di back office kan, orang HR-nya, bagian legalnya, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah kalau komplain handling yang bertatapan muka dengan customer-nya itu yang harus aware, ngelotok banget gitu kan, dianya harus tahu banget apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian itu mereka bisa responsnya lebih cepat. Jadi sebenarnya kan tadi itu kayak Pak katakan di sesi sebelumnya, kalau kita nggak semangat mendengarnya, bertele-tele, nah itu customer-nya kan juga nggak happy gitu kan. Tapi begitu responsnya cepat, yang tadinya kita mau marah jadi nggak jadi gitu kan. Yang tadinya kita mau nulis di sosial media jadi malah terima kasih sudah dibantu gitu kan. Nah, kita tahu nih kadang-kadang kita juga menggunakan IT system. Jadi ini baru kejadian, saya baru kejadian minggu lalu, kita mau pergi, plane-nya di reschedule Jakarta Manila, Manila LA. Tapi yang di reschedule cuma Jakarta Manilanya, Manila LA-nya enggak. Jadi saya udah nyampe ke LA, tapi Jakartanya masih 2 hari lagi gitu kan. Aneh kan? Nah, kemudian karena kita komplain, loh ini kok nggak bener ya sistemnya ya. Pesawat tanggal 15, tapi saya Manila LA-nya tanggal 13. Gimana saja kesananya gitu kan. Nah, ini kemudian direspon dengan sangat cepat. Begitu kita bilang, ini kok kayaknya ada kejanggalan. Terus dia
dalam 2-3 jam dirapikan, selesai, ya kita nggak jadi marah. Padahal udah emosi dulu nih. Ini gimana sih ini ya? Udah segala macam repot, kok aneh banget gitu kan. Jadwal orang diganti-ganti kan nggak seneng ya. Nah, tetapi karena dia responnya cepat, terus langsung minta maaf dan lain sebagainya, ya udahlah kita selesai. Nah, hal yang tersebut jadinya malah saya menjadi advocate bahwa ini airplane-nya ya oke lah dia buat kesalahan, tapi not bad lah handlingnya. Malah lebih bagus dan mereka sangat friendly. Mereka juga phone call lagi, make sure kita udah dapet tiketnya dan lain sebagainya, sudah rapi. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya bisa kita lakukan juga waktu kita di restoran. Misalnya kan saya tahu ini Smart Listeners banyak yang punya restoran ya. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, bisalah diberikan tambahan, diberikan diskon. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya diberikan kesempatan bagi front office atau yang paling sering bertemu dengan pelanggan untuk langsung siap. Dan mereka tidak perlu approval dari manajer, tidak perlu approval dari siapapun. Mereka yang diberikan otoritas sehingga customer-nya senang, instan. Tadi kan kita kan sekarang di society yang instan, everything has to be instan. Begitu juga respons kepada komplain kita juga harus instan. Nah, ini yang menjadi perhatian, mungkin prevention-nya seperti itu gitu Mas Daryl. Oke, tapi saya setuju dengan statementnya Bu Patricia tadi. Kalau bisa ada otoritas atau diberikan kewenangan daripada bawahan-bawahan ini untuk mengambil sebuah bentuk alternatif solusi ya, entah melihat, mendengar, memilih, atau alternatif solusinya. Karena kan mostly banyak juga yang saya harus tanya bos dulu, bosnya lagi nggak ada. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan kejengkelan Apa jengkel gitu. Iya. Ada kebijakan nggak sih Bu Patricia sebetulnya dari mohon maaf saya ngelihat pelaku UMKM dulu ya. Ada nggak kebijakan dari atasan yang harusnya itu juga disampaikan kepada bawahan? Kalau ada ini itu, silakan kamu handle sendiri, tapi mengacu pada protapnya kita misalnya. Itu betternya kayak gimana Bu Patricia? Yang seperti Mas Daryl katakan, itu yang ada betternya seperti itu. Jadi misalnya nih, kita punya warung bakso lah ya, gitu kan. Terus ada kita pesen baksonya, ada rambutnya lah gitu misalnya. Mas, ya udah maaf ya Bu, ya ini saya ganti lagi. Kan saya tambahin es teh atau es jeruk udah selesai gitu kan. kan udah selesai kan permasalahan, tidak ada permasalahan lagi kan, udah diganti ditambahin lagi es jeruknya gratis deh, apa ininya makanya gratis ya, udah itu kita bisa berikan kepada apa tuh namanya frontliner tadi itu, protapnya langsung di situ, yang simpel seperti itu sudah cukup, tidak perlu yang terlalu bermewah sebenarnya. Ya, hal kecil membuat orang juga berempati jadinya ya Bu. Iya, dikasih tambahan kerupuk sama es jeruk aja kadang-kadang udah seneng kok kita. Apalagi tambahin bakso ya. Tambahin bakso apa lagi? Terus ditawarin lagi, keluarga di rumah berapa orang kita bungkus? Jangan lah, kalau itu kerugian di satu mangkok mau 5 mangkok. Tapi berarti ada kebijakan regulasinya ya Bu ya? Kalau harusnya ada. Harusnya ada ya. Apa idealnya kebijakan regulasinya bagi para pelaku UMKM Bu Patricia? Mungkin kita tanya Pak April nih, kalau Gimana, Pak April? kebijakan regulasi seperti apa nih Pak, enaknya Pak benchmarkingnya? Kalau saya kembali ke undang-undang aja ya. Kalau undang-undang itu kan kewajiban kita kalau ada sesuatu gitu ya, itu kan memberikan kompensasi, memberikan ganti rugi, penggantian, atau apabila barang atau jasa yang diterima itu tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian. Ini di pasal 7 nih ayat 9 huruf G. Jadi persis yang disampaikan oleh Bu Patricia, ya kalau menjanjikan A ternyata tidak bisa tidak bisa dipenuhi, ya harusnya di first liner itu bisa menentukan, oh ya ini langsung. Misalnya tadi kan, oke, tambahin ini. Memang kalau kita bilang itu ada distribution of power atau distribution of authority, ya harus kita buat. Untuk level sampai di sini, dia bisa mutusin sendiri lah. Nggak perlu ngomong sama kepala cabangnya. Sampai di sini, kamu harus, itu kan tergantung dari tipe-tipe ketidakpuasan dari si konsumen kepada kita, misalnya gitu kan. Kalau misalnya ini kita ngomong paling gampang, servis itu kelamaan. Misalnya Mas Heri biasanya kalau servis mobil berapa lama sih? Kalau garantinya tuh di 45 menit, 1 jam maksimal. 1 jam maksimal. Nah, apa yang terjadi ketika Mas Heri tiba-tiba harus nunggu sampai 2 jam atau 3 jam? Persoalannya sepele. Manpower-nya tiba-tiba kepakai untuk sesuatu yang lebih urgen. Kita yang tadinya ekspektasi jam
11 saya bisa pulang sehingga tidak perlu makan, tidak perlu bingung cari makan karena bisa keluar, tiba-tiba Mhm. kok kepake ya, harus mundur jadi jam 1. Mhm, Itu kalau menurut saya ketidakpuasan, "Loh kok saya belum kelar ya sampai setengah 12," itu. Itu menurut saya sih dengan mudah si customer atau si frontliner-nya itu, "Pak, mhm, mohon maaf Pak, ini ada," menjelaskan, kemudian, "Pak, mhm, ini kebetulan, karena Bapak akan melewati jam makan siang, ini kupon makannya Pak, mohon maaf, mhm, mhm, ini bisa yang bisa kita lakukan ini." mhm, Selesai mungkin ditambahkan, "Pak, nanti karena Bapak udah terlalu lama menunggu, ada diskon yang sampai kewenangannya beliau kan Pak, atau yang oke. bersangkutan, lakukan Mhm, saja." Menurut saya itu cara yang mhm, sering kita lakukan seperti itu kan, atau mhm, mungkin, "Pak, kelihatan payungnya udah rusak Pak, kita akan tukar sama payung." Payungnya mhm, kita tukar kan gitu kan. Terus oke. apalagi, beberapa hal yang dengan mudah tambahan Oke. pewangi atau Mhm, mhm. tambahan apa gitu, itu yang "Pak, mobilnya udah usang Pak, kita ganti yang baru ya." oh iya kita kasih SPK. Terima kasih, Lebih enak. Mbak diskon misalnya Iya, gitu. saya kasih Seringkali diskon. seperti itu, Pak. Iya, Oke, beberapa baik. kali seperti itu sih, Pak. Yes, yes. Dan itu pernah terjadi ya, Pak April ya? Beberapa kali saya lihat atau bahkan saya sendiri karena kan saya sering sering servis juga tapi kan, di luar gitu kan, saya juga merhatiin kan gitu. Bukan Mmm, karena saya orang Toyota gitu ya, tapi mhm, mhm, waktu saya servis sendiri gitu kan, ya mereka akhirnya juga, memberikan sesuatu yang menurut saya, oh, delight customer lah kalau beberapa orang bilang ah, tuh, iya, memberikan delight kepada mhm, kita sebagai bukti bahwa mereka itu juga care sama kita, "Oh aku ada kurang nih," kan gitu. Saya pernah waktu itu nunggu hampir 8 jam, tapi saya wow, diinformasiin, mhm, "Pak, pekerjaan ini harusnya cuma 2 jam, tapi mhm, karena part ini harus kita ambil karena Bapak datang pas peak season gitu ya, mhm. Bapak mau nunggu nggak? Atau Bapak kita anterin pulang dulu, nanti mobil kita antar," gitu kan. Saya bilang, "Enggak lah, saya mau nunggu di sini aja." Bener sampai 8 jam. Itu sampai makan makan malam tiba gitu ya, akhirnya kan saya "Pak, yuk Pak kita makan bareng-bareng." Ya kita makan Ah, bareng-bareng di situ, buat saya sih cukup gitu kan. iya, iya. Karena memberikan itu terus ya diskonnya tambahin gitu kan. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Bu Patris, Oke. Pak April, ini ceritanya seru tapi Ya. sayang tinggal satu sesi terakhir nih. Nanti kita coba carikan lagi di sesi yang terakhir. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih banyak untuk Kota Borobudur Jakarta, PT BNI Life Insurance, Easy Life, BNI Life, dan media partner Kompas.id. Saya dengan Peter Sanjaya, saya adalah Country Manager dari BCI Central. Feedback saya untuk acara siang hari ini Smart Business Lunch melebihi ekspektasi. Ya, ekspektasi dari sisi topik, pembicara, dan yang penting kita bisa pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong, tapi dengan new mindset, ya, new learning, ya, dan juga cara pandang yang baru terhadap pekerjaan kita dan juga bagaimana cara kita mengelola hidup kita yang terkait dengan happiness. Ya, again thank you Smart FM dan juga thank you Pak Arfan Pradiansyah. Terima kasih. Saya Indri dari PT Tentra, jabatan saya General Manager. Saya membawa tim saya ke event ini untuk membentuk teamwork sebenarnya, dan kesan yang saya dapat sepertinya tim saya tahu apa sebenarnya bekerja itu dan tujuannya apa seperti itu ya, dan pesannya ya semoga di next ada event-event lainnya yang bisa bermanfaat buat kita. Halo, saya Abdurrahim Husaini dari IRI Indonesia. Saya belajar banyak bagaimana kita membuat pekerjaan kita lebih bahagia. Khususnya tadi ada beberapa seperti bagaimana kita memaknai calling dalam pekerjaan kita. Dan satu hal yang sangat menarik adalah pendekatan secara spiritual, di mana kita bisa memaknai pekerjaan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi acara yang diadakan oleh Smart FM ini tentunya seru banget dan saya tertarik untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya dengan Slono Seger, biasa dipanggil Seger, dari PT Sentralindo Teguh Gemilang, bergerak di pabrik karton. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart FM, terutama di acara dengan Smart Happiness dengan Pak Arfan.
banyak mengubah cara pandangnya saya terhadap pekerjaan, terhadap kehidupan, sehingga membuat kita lebih semangat lagi dari hari ke hari. Meskipun kita udah kerja berpuluh-puluh tahun, tapi kita punya satu pandangan baru, terutama setelah mendengarkan seminar pada hari ini. Sekian, dan saya mengajak juga teman-teman semuanya yang belum pernah datang, silakan onsite, karena dengan datang onsite kita merasakan lebih interaksi yang lebih hidup, sehingga kita lebih lagi bisa menikmatin dan merasakan feeling Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Cerita dari Pak April itu benar-benar enak untuk didengerin ya. Apalagi mungkin beliau sendiri merasakan hal yang sama di posisi sebagai seorang konsumen ya Pak April ya. Iya. Dan masih bicara tentang handling service failure bersama dengan Bu Patricia Susanto dan juga ada Pak Yohanes April dari Toyota Astra Motor. Di sesi terakhir ini kita akan coba review dari apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan ketika Anda itu punya usaha. Ya, kalau boleh dikatakan bagi para perusahaan besar memang sudah ada SOP-nya gitu loh, sudah ada term and condition yang memang sudah diterapkan. Tapi gimana dengan para pelaku UMKM? Walaupun segala hal yang berhubungan dengan ilmu ini bisa diduplikasi. Tadi Bu Patricia sempat menanyakan ke Bu Patricia, bisa nggak Bu Patricia ini diduplikasi atau dilakukan di pelaku UMKM? Bisa. Apakah ada syarat dan keadaan tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi Bu Patricia dari apa yang disampaikan Pak April sebagai sebuah pembelajaran khususnya buat para pelaku UMKM Bu Patricia? Nggak sih, kalau saya sih selalu mengatakan kita mengantisipasi gitu kan. Ini kan prevention ya, kalau kita kan tidak berharap adanya service failure, tapi kalau ada, kita sudah ada antisipasinya, langkah-langkahnya seperti apa, sehingga kita tidak perlu bertanya lagi. Yang membuat orang kesal tadi itu kan, kita ini memanage ekspektasi. Begitu ada service failure ya terjadi kan adanya ekspektasinya drop. Kalau kita bisa naikkan kembali itu kan sudah selesai berarti permasalahan kita. Jadinya ini kita seperti mengantisipasi kalau ini terjadi itu apa saja harus dilakukan. Jadinya kalau saya sih advice-nya kepada teman-teman UMKM mungkin ambillah waktu sedikit kita membuat worst case scenario aja. Kalau ini terjadi, apa yang kita akan lakukan? Kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan? Misalnya, kita agen minuman, misalnya distributor minuman, agen distributor minuman, gitu kan? Kalau misalnya ada yang pecah, apa yang terjadi? Waktu kita delivery-nya pecah, apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Kalau rumah makan, itu banyak tuh, kalau ada yang kepleset, siapa yang tanggung jawab gitu kan? Ada yang tiba-tiba choking, apa tuh namanya, keselak atau sampai alergi yang gimana gitu, siapa yang tanggung jawab? Apa yang akan, bukan tanggung jawab, apa yang akan dilakukan gitu kan? Apa yang dilakukan? Tinggal panggil ambulans sudah selesai, atau tinggal panggil apa sudah selesai. Nah, yang penting adalah kita mengantisipasi saja sehingga pada waktu kejadian itu orang teman-teman yang ada di depan menghadapi customer tidak lagi panik karena mereka sudah tahu. Jadi kan kita membuat kejadian-kejadian skenario-skenario ini kita sosialisasikan, kalau bisa ada dokumennya, kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman yang frontliners. Nah, ini yang akan menjadi bagian dari apa tuh namanya, buku panduan mereka. Apa yang akan dilakukan? Oh, kita tinggal buka nih. Karena kalau orang lagi panik kan bingung ya, suruh mikir ya. Harus diserahkan juga kan. Kalau udah ada orang kepleset misalnya di restoran. Nah, kepleset patah gitu kan. Nah, kemudian dia panik. Nah, kalau nggak ada buku panduannya dia harus mikir lagi, bingung lagi, disalahin lagi kan juga nggak fair. Lebih baik kita buat buku panduannya. Dia tinggal lihat, tinggal buka. Ini kejadian ini, apa yang harus lakukan? Panggil ambulans. Nomor teleponnya sudah ditulis. Jadi dia tinggal telepon. Lebih mudah, memudahkan kalau ada kejadian. Kalau tidak dipakai bagaimana? Oh Bu, udah dibuat nggak dipakai, bagus, gitu kan? Berarti tidak ada failure gitu. Jadi tujuannya jangan kecewa kalau udah dibuat, udah buang waktu seminggu saya berpikir, saya udah buat cantik-cantik terus nggak pernah dipakai. Ya nggak apa-apa, bagus itu, very good. Malah bersyukur gitu. Oh gitu Pak April ya? Iya dong. Berarti nggak perlu ada inovasi. Perlu ada inovasi nggak kira-kira Bu Patricia? Kalau emang yang nggak dipakai kan mungkin setahun atau 3 tahun ke depan tuh ada kejadian yang amit-amit misalnya ya. Nah, bagaimana mengikuti perkembangan zaman kalau hal itu terjadi seandainya?
perlu pasti di-review lagi setiap setahun. Biasanya kita review ya, kita sesuaikan dengan perkembangan zamannya juga. Dan untuk mengingatkan teman-teman yang ada bahwa ini ada loh gitu. Kadang-kadang karena nggak pernah dipakai terus lupa punya. Tapi sebenarnya 1 tahun, 3 tahun masih oke ya kalau untuk teman-teman di UMKM mungkin ya. Kalau untuk seperti Toyota Astra Motor ya pasti punya policy yang lebih canggih lah daripada teman-teman di UMKM. Tetapi yang penting ada dan diingatkan. Yang penting diingatkan bahwa ini kita ada. Dipakai tidak dipakai, lebih baik tidak dipakai daripada dipakai. Karena tujuannya adalah prevention. Gitu. Iya, betul. Jadi tujuannya ini yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu prevention-nya itu tadi. Oke, ya amin-amin sih nggak kepake ya, baik-baik aja kan lebih enak ya. Baik. Kita waktunya nggak cukup banyak lagi nih. Mungkin ini saatnya kita coba review dulu, belajar dari pengalaman suksesnya Pak April dan juga Toyota Astra Motor untuk handling service failure. Silakan Pak April, boleh kita runut kembali sedikit saja singkat waktunya apa yang mesti dilakukan ketika memang service failure ini merupakan bagian dari bentuk services juga dari perusahaan, khususnya Toyota Astra Motor. Monggo Pak April. Ya, saya sepakat dengan Bu Patricia bahwa menyusun buku panduan atau menyusun panduan itu menjadi keharusan lah buat kita. Kemudian karena itu menyamakan level services kita. Kemudian kita mengingatkan kembali secara rutin, secara berkala kepada semua orang-orang yang terlibat. Kemudian kita belajar juga dari kasus-kasus yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa memperkirakan, melakukan role play, apakah apa yang sudah kita miliki, panduan yang kita miliki sudah mengcover apa yang sedang terjadi di luar, seperti itu. Nah, sehingga 3 hal itu Pak. Lalu kita menyusun, kita mencoba melihat kelilingnya, kemudian diingatkan. Kalau kami sih secara rutin 1 tahun sekali kami mengingatkan kembali kepada semua dealer kami, kepada semua PIC kami untuk hal-hal yang perlu mereka ingat. Bagaimana cara menangani service failure secara tepat dan secara benar. Prosesnya dulu, prosedurnya dulu yang benar. Karena hasil nanti akan ngikuti. Bagi saya begitu Pak. Oke, baik Pak April, terima kasih. Bu Patricia, kita kunci perbincangan hari ini, silakan. Kalau saya boleh rangkum, saya tambahkan sedikit ya, bukan merangkum, saya bertambahkan sedikit apa yang dikatakan Pak April, adalah tadi itu, kita prepare for the worst, tetapi kita juga berharap jangan itu sampai terjadi. Tapi kalau service failure itu memang kita harus cepat antisipasinya, dan saya rasa itu perlu dilakukan oleh setiap bagian. Bukan hanya di front office, kan tadi kita bicara hanya di front office, tapi juga di setiap bagian kita berhubungan dengan supplier, kita berhubungan dengan partner bisnis lainnya, juga kita lakukan hal-hal tersebut. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baik. Wow, ini komplit sudah ya, one package solution yang diberikan dari perspektifnya Pak April yang mewakili Toyota Astra Motor dan juga pelakunya ada Bu Patricia Susanto, karena saya yakin dari apa yang dilakukan oleh Jakarta Consulting Group ini juga mencerminkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang di-sharingkan pada malam hari ini. Dan inilah akhir perbincangan kita di program Smart Enterprise. Jadi buat Anda Smart Listeners yang ingin belajar tentang handling service failure, boleh tonton ulang tayangan ini yang kami simpan videonya di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, karena ilmu yang disampaikan oleh Pak April walaupun singkat, ini bisa kok dilakukan sama pelaku UMKM, tapi mungkin harus menyesuaikan dengan bidang bisnisnya. Bu Patricia, terima kasih sediaan waktunya malam hari ini. Pak April, terima kasih Pak April, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daryl, terima kasih Bu Patricia, sehat-sehat. Salam untuk keluarga dan juga tim Selamat semuanya. malam. Dan Smart Listeners, kita harus akhiri perbincangan ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, selamat malam, selamat melakukan aktivitas dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.